Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertika Yusniawati akan menjelaskan mengenai apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi atau kekuatan dari suatu organisasi atau komunitas atau suatu lembaga dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi atau komunitas melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam tahap-tahap bagja, yang dimana hal ini dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, tahap-tahap bagja ini akan dibagi dalam 5 tahap. Tahap yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama sebagai penentu arah untuk penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, A, ambil pelajaran. Nah, di sini dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda ataupun unsur yang sama. Kemudian yang ketiga, G, gali mimpi bersama. Dalam tahap ini, komunitas atau suatu lembaga sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan bersama. Kemudian yang keempat, J, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Pada tahap ini, maka kita menjabarkan rencana-rencana apa yang kita inginkan untuk mewujudkan mimpi yang sudah kita gali. Kemudian yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Nah, pada tahap ini membantu transformasi rencana untuk menjadi sesuatu yang nyata. Nah, selanjutnya paradigma IA ini berkaitan dengan dua pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. IA sangat sesuai dengan pendapat beliau atau Ki Hajar Dewantara, karena menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana berarti sesuai dengan IA, yang dimana IA ini adalah menggali potensi anak atau kodrat alam anak yang dikembangkan sesuai dengan kodrat zaman. Nah, berarti hal ini sesuai antara IA dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Selanjutnya, peran guru di dalam mewujudkan kedua hal yang ada dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, adalah yang pertama, menggali kodrat alam anak atau mencari potensi anak, potensi individu. Kemudian berikutnya adalah melihat perkembangan zaman dan mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita selaku Bapak Ibu guru adalah yang pertama, kita menyesuaikan dengan potensi anak, dan yang kedua adalah kita menyesuaikan dengan zaman yang sedang terjadi atau yang sedang terlaksana. Jadi dengan memanfaatkan inquiry apresiatif, kita sebagai guru bisa menggali potensi-potensi atau hal-hal positif yang ada di sekolah, baik itu potensi siswa maupun potensi yang dimiliki sekolah, untuk mengembangkan atau untuk mencapai visi atau hal yang diimpikan bersama untuk mewujudkan hal-hal yang baik yang ada di sekolah. Dan juga dengan adanya IA, kita bisa menentukan tahap-tahap atau langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil, bagaimana strategi yang akan kita lakukan, kemudian apa yang ingin kita capai, dan siapa saja yang terlibat. Maka dengan melakukan hal tersebut melalui bagja, kita dapat melaksanakan atau menuntaskan kewajiban kita sebagai guru untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah melihat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita sebagai pendidik putra-putri generasi penerus bangsa Indonesia.